Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dilalata ala al-khair ittiqa wa tillahi maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ma'al lutfi wal afiyati wa salatil akibati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa terlepaskan dari sejarah dinasti Umayyah, yang mana dinasti Umayyah berkuasa kurang lebih selama 90 tahun. Pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, dinasti Umayyah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun setelah sepeninggalan Hashim bin Abdul Malik, dinasti Umayyah mengalami kemunduran dikarenakan banyak dinasti-dinasti kecil yang berontak kepada dinasti Umayyah. Selain itu terjadi pertikaian internal keluarga. Nah, pada waktu itu juga muncullah seseorang dari dinasti Abbasiyah yang bernama Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah ini ingin menjadikan dinasti Abbasiyah sebagai penguasa waktu itu. Namun Ali bin Abdullah ini melakukan strateginya ini tidak mengatasnamakan Abbasiyah, melainkan mengatasnamakan Bani Hashim, yaitu baninya Nabi Muhammad. Strategi apa yang digunakan oleh Ali bin Abdullah? Yaitu strategi propaganda. Propaganda adalah sebuah strategi yang sistematis yang digunakan oleh seseorang untuk mengajak orang lain atau kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan supaya orang yang diajak atau kelompok yang diajak tersebut ikut kepada pendapat dirinya. Dengan tujuan Ali bin Abdullah di situ ingin menghancurkan atau ingin menggulingkan dinasti Umayyah. Nah, oleh karena itu, namun setelah mencetuskan sebuah strategi yang gitu ini, Ali bin Abdullah wafat terlebih dahulu. Kemudian perjuangan Ali bin Abdullah ini dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Akhirnya putranya ini memperjuangkan apa yang sudah menjadi rencana ayahnya ini. Kemudian dilanjutkan dengan mengajak kelompok-kelompok tertentu, yang mana kelompok-kelompok tersebut kecewa terhadap kepemimpinan dinasti Umayyah. Di antaranya kelompok Mawali. Kelompok Mawali ini merupakan suatu kelompok yang mana pada masa awal pemerintahan dinasti Umayyah dijanjikan jabatan yang tinggi, jabatan yang strategis oleh pemerintahan dinasti Umayyah. Nyatanya selama bertahun-tahun Mawali ini tidak dikasih jabatan. Akhirnya Mawali merupakan kelompok yang kecewa kepada dinasti Umayyah. Selain Mawali ada suku-suku Arab, yang mana suku-suku Arab ini awalnya nyatu. Akhirnya ketika adalah dinasti Umayyah, mereka menjadi fanatisme kesukuan. Jadi ada Arab Utara, ada Arab Selatan. Selanjutnya ada pemuka-pemuka agama. Pemuka-pemuka agama ini mereka kecewa terhadap pemerintahan dinasti Umayyah dikarenakan pemerintahan dinasti Umayyah itu bersifat sekuler atau keduniawian. Selain itu ada kelompok yang sangat tidak setuju kepada pemerintahan dinasti Umayyah, yaitu kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini merupakan kelompok yang sangat tidak setuju terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Diajaklah kelompok Syiah oleh Muhammad bin Ali dengan tujuan memperjuangkan Bani Hashim. Karena dengan tujuan memperjuangkan Bani Hashim, tidak mengatasnamakan Abbasiyah. Kalau mengatasnamakan Abbasiyah, mereka tidak mungkin mau ikut karena itu kepentingan pribadi. Kalau mengatasnamakan Bani Hashim, baninya Nabi Muhammad, insya Allah mereka itu ikut semuanya. Akhirnya apa? Mereka 4 kelompok ini ikut semuanya.
kepada Muhammad bin Ali karena mengatasnamakan Bani Hashim ini. Nah, selanjutnya setelah Muhammad bin Ali ini ingin melancarkan strateginya tersebut, sudah mengajak banyak kelompok ini dan strateginya melanjutkan orang tuanya, akhirnya Muhammad bin Ali wafat terlebih dahulu. Lah, setelah Muhammad bin Ali wafat, akhirnya keinginannya ini ingin dilanjutkan oleh putranya, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Ali. Ibrahim bin Muhammad bin Ali ini merupakan putra dari Muhammad bin Ali yang sangat berani untuk melawan pasukan-pasukan dinasti Umayyah. Akhirnya Marwan bin Muhammad mendengar bahwasanya Ibrahim bin Muhammad bin Ali ini ingin menghancurkan dinasti Umayyah. Akhirnya apa? Marwan bin Muhammad ini menyuruh pasukannya untuk menculik dan mengasingkan Ibrahim bin Muhammad bin Ali. Jadi selanjutnya akhirnya Ibrahim bin Muhammad bin Ali ini tertangkap, diasingkan oleh Marwan bin Muhammad dan wafat di pengasingan. Mendengar hal tersebut, Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur ini melanjutkan strategi yang sudah disusun, yang sudah direncanakan oleh saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Abu Abbas As-Saffah berkoalisi dengan Abu Ja'far Al-Mansur ini, atau bekerjasama dengan Abu Ja'far Al-Mansur ini melawan Marwan bin Muhammad, pasukan Marwan bin Muhammad atau pasukan dinasti Umayyah. Akhirnya apa? Akhirnya pasukan dinasti Umayyah ini kewalahan melawan Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Akhirnya apa? Akhirnya pasukan Marwan bin Muhammad ini kalah dan putranya terbunuh atau kalah kepada Abu Ayyun, yang mana seorang panglima dinasti Abbasiyah. Beberapa tahun kemudian, Marwan bin Muhammad turun tangan untuk melawan pasukan Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Akhirnya apa? Marwan bin Muhammad mengutus 120.000 pasukan diutus oleh Marwan bin Muhammad untuk melawan pasukan Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, yang mana waktu itu dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Tapi nyatanya Marwan kalah. Marwan kewalahan melawan pasukan Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Karena 3 orang, Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Muslim Al-Khurasani, ini merupakan orang yang sangat bagus dalam berperang. Strategi perangnya oke, dan keberaniannya juga oke. Akhirnya Marwan bin Muhammad kewalahan, hanya dikepung Marwan dan berhasil melarikan diri. Marwan bin Muhammad berhasil melarikan diri, akhirnya ketemu di Al-Askar sebelah timur kota Fustat, yang mana waktu itu menjadi ibu kota Mesir. Setelah ketemu Marwan, akhirnya dibunuhlah Marwan bin Muhammad. Setelah Marwan bin Muhammad ini terbunuh, maka pada waktu itulah, pada tahun 132 atau 750 Masehi, dinasti Umayyah dinyatakan runtuh karena Marwan pada waktu itu khalifah terakhirnya sudah terbunuh. Akhirnya pada saat itu juga berdirilah sebuah dinasti yang bernama dinasti Abbasiyah. Cuman pada masa awal kepemerintahan dinasti Abbasiyah tidak langsung mengatasnamakan dinasti Abbasiyah, tapi melainkan memberi nama dinasti Bani Hashim. Karena kenapa? Tujuannya mengatasnamakan Bani Hashim biar orang-orang yang ikut kepada dinasti Abbasiyah tidak terpecah belah dan tidak berontak. Karena awal mula mengadakan propaganda, pemberitahuannya itu mengatasnamakan Bani Hashim. Karena itu, selama masa awal dinasti Abbasiyah ini mengatasnamakan Bani Hashim. Dalam sejarah penggulingan dinasti Umayyah ini ada beberapa tokoh yang sangat berjasa dalam menggulingkan dinasti Umayyah, yaitu ada 6. Yang pertama Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad bin Ali, Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Selanjutnya berdiri pada tahun 132 atau 750 Masehi. Berkuasa
kurang lebih 5,5 abad atau 550 tahun. Oke, sampai di sini. Semoga pertemuan kita pada hari ini mulai dari awal sampai akhir bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kalian. Sebelum kita tutup, jangan lupa kita baca Al-Asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari saya kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.